kembali bahas mengenai bagaimana sebenarnya Tuhan mendambakan agar kita semua menjadi orang-orang yang sadar akan ya apa yang Allah kehendaki gitu ya. Jadi memang nggak banyak yang bisa melihat, tapi semoga kita termasuk dalam bagian yang bisa melihat ya bagaimana kuasa Allah, bagaimana Tuhan terus menyatakan dirinya sendiri. Oke, kita doa dulu. Kita doa lalu kita akan baca, terus setelah itu kita boleh sharing atau ada kalau Rika atau Ngamar yang mau tanya silahkan ya. Amin. Puji Tuhan, kita doa ya. Kita doa dulu lalu kita baca. Tuhan, terima kasih padamu malam hari ini. Setiap firman adalah dirimu sendiri. Tuhan sertai pembacaan kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, 2-3 orang hadir, Tuhan juga menyertai kami. Bagi teman-teman yang belum bisa bergabung, rahmati kesibukan mereka, apa yang mereka kerjakan, Tuhan sungguh dalam namamu ada kemuliaan. Oh Tuhan, berkati pembacaan kitab Lukas ini, meskipun dirasa tidak penting, tapi justru di dalamnya banyak makna rohani yang bisa kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mulai dulu ya. Kita baca sama-sama untuk subjudulnya, lalu satu orang baca 2 ayat ya. Lukas 14-30. Amin. Ministry manusia penyelamat dalam kebajikan insaninya dengan atribut-atribut ilahinya. Galilea atau mengumumkan tahun Yobel kasih karunia. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, lalu tersebarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Padanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Sekarang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Oke, jadi kita baca dari ayat 14-30. Bagaimana sebenarnya Tuhan ini ya di sini sebagai manusia penyelamat ya, setelah dia diuji ya,
dia lulus, ya, dia memang layak untuk menyelamatkan manusia karena dia memang tidak ada cacat, ya. Kemudian 14 sampai 30 bicara mengenai bagaimana Tuhan sebenarnya memberitakan tahun Yobel, ya. Sebenarnya ayat yang penting adalah ayat 18 dan 19, ya. Jadi di sini ada satu perkataan yang sangat baik, ya, dalam kuasa Roh. Ya, jadi Tuhan selalu di dalam Roh. Ya, jadi kita tahu semua bahwa di dalam kita ada roh, jiwa, dan di luar ada tubuh. Nah, ini 3 bagian yang sangat penting, ya. 1 Tesalonika 5:3 bilang apa? Dan supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, ya, sampai kedatangan Tuhan. Oke, kenapa? Karena kalau roh itu tidak menguasai kita, maka segala yang kita kerjakan akan dikuasai oleh yang namanya jiwa. Jiwa di mana di situ tempat iblis bisa menyerang. Oke, ketika di dalam roh, ya, Yesus terus maju, ya, dia mengajar di rumah-rumah ibadat, ya. Artinya apa? Yesus juga pergi, ya, jalan untuk memberitakan Injil. Nah, ini juga satu teladan, ya. Kita sekarang memang tidak bisa ketemu banyak orang karena pandemi, tapi justru di device yang kita punya, di situ banyak teman-teman kita, ya kan? Entah itu teman sekolah, entah itu teman kuliah, teman kerja. Ya, disitulah bagaimana kita bisa memberitakan Injil. Apa yang kita bagikan di sosial media, itulah yang menjadi ajaran daripada firman atau malah kesenangan-kesenangan tanda kutip duniawi. Oke, lalu kita lihat, ya, sebenarnya ayat 18 sampai 19 ini bicara mengenai bagaimana untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Nah, miskin di sini, ya, bukan hanya berarti bagi yang maaf kekurangan dalam hal jasmani, tapi justru miskin di dalam perkara kurangnya mengenal Allah, kurangnya bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, karena kaya akan banyak hal, tapi miskin untuk cinta Tuhan. Nah, ini yang terjadi pada zaman itu. Ya. Orang-orang di Nazaret, ya, mereka memang datang rumah ibadat. Ya, mereka memang beribadah, tapi hanya secara luaran, hanya secara ya udah, aku menaati peraturan sebagai orang Kristen, aku pergi beribadah, ya beribadah. Tapi di situ mereka tidak mengalami kekayaan Allah. Oke. Ayat 19 kata, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas, beritakan tahun Ramadan telah datang, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya pembebasan, ya, kita lihat di sini juga ada catatan kaki, ya. Tawanan-tawanan perang, orang-orang buangan, dan tawanan-tawanan di bawah belenggu iblis. Ya, jadi semua orang tawanan, ya, tidak terkecuali mereka yang juga pikirannya atau tekadnya dikuasai oleh iblis. Ya. Sekarang kita lihat, ya, banyak tren, ya kan, self healing, ya, terus juga ada namanya mengejar cita-cita seusia muda, ya, kaya sebelum usia 30, ya, sukses sebelum usia 30 dan sebagainya. Itu mereka ditawan oleh angan-angan yang sebenarnya akan binasa juga. Nah, hari ini kita berbagian dalam tugas yang mulia, yaitu memberitakan. Nah, tapi gimana Kak kalau misalnya kita memberitakan ditolak, memberitakan nggak diterima? Ya sudah, yang penting kita sudah melaksanakan tugas kita, sama seperti Tuhan pada saat itu, ya. Sampai 30 dibilang apa? Mereka mengusir Yesus, ya. Mereka tidak terima akan ajaran itu. Awalnya terima, oh iya benar, ya, bagus, bagus. Tapi ketika dia cerna, dia lihat, oh ternyata aku harus buang ini, buang itu, segalanya dibuang, mereka nggak terima. Ya, akhirnya intinya apa? Intinya manusia kurang penglihatan rohani. Ya. Jadi di ayat 24 Tuhan berkata, katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi sekarang, ya, dimanapun kita, apapun yang kita alami, memang mungkin kita menjadi orang yang ditolak karena kebenaran, karena kita membawa firman Tuhan. Bahagia enggak? Enggak.
Ya karena kita ya dicerca, dianggap bodoh, ya kan ngapain kamu udah kuliah, udah punya cita-cita kok malah menggunakan waktu untuk baca firman, berdoa, ngapain, ya kan? Itu di pandangan orang dunia, ya. Nah, orang dunia semua dikumpulkan ya untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi sekali lagi kita lihat mundur ya. Di ayat yang ke-6 ya, dari ayat pasal 4, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang menghendaki. Nah, jadi pertanyaannya, kita di pihak siapa? Ya. Nah, jadi dunia ini ya sudah dijelaskan di ayat 5 bahwa milik iblis ya, milik si jahat. Tapi kalau kita masih belum sadar atau teman-teman kita masih belum melihat ya fakta ini, mari selagi Tuhan belum datang, selagi masih ada kesempatan, kita cerita. Ya. Kalau nggak terima, ya sudah. Ya seperti bagaimana para murid ya di kitab-kitab Injil ya, mereka mengebaskan debu dari kakinya. Ya udah, yang penting aku sudah cerita, yang penting aku sudah bagi firman. Kalau kamu nggak mau, ya it's your choice gitu ya. Tapi biasanya ketika mereka kepentok, nah mereka akan tanya, iya aku mau dong, mau, ayo kita belajar firman. Nah, tapi seketika itu juga ternyata terlambat, seperti Matius 25 ya. Ceritakan bagaimana gadis bijaksana dan gadis bodoh. Oke, sekarang pilihan di tangan kita. Amin. Demikian ya, Rika, Amalia yang bisa mungkin aku mulai. Kalau ada yang mau tanya atau share, silahkan ya. Kalau tidak ada nanti akan tutup sekaligus kita doa. Amin. Aku juga menikmati ya bahwa kedatangan Yesus ke bumi ini bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memberitakan tahun rahmat Tuhan. Di tahun rahmat Tuhan tadi udah disinggung bahwa hal ini tuh adalah satu pembebasan ya bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang buta. Tapi ternyata ada orang-orang yang tertindas, orang yang buta, orang yang berada di dalam kegelapan itu tidak mau bebas dari hal tersebut. Mereka menikmati kebutaan mereka menikmati keterbatasan mereka ya, karena mereka menganggap itu adalah kenyamanan ya. Tapi hari ini kita harus nampak bahwa kenyamanan, pembebasan yang sejati itu adalah pembebasan dari setiap dosa dan juga belenggu dari sistem dunia yang mengekang kita gitu. Jadi di yang ayat 26, 27 juga memperlihatkan ya. Ini tuh sebenarnya ada satu makna ya bahwa sebenarnya keselamatan atau orang-orang yang dipilih Tuhan itu ya pada zaman perjanjian lama itu sudah memberitakan pembebasan, tapi banyak orang yang nggak mau. Akhirnya dari sekian banyak bangsa Israel, dari sekian banyak orang-orang dalam perjanjian lama, ya cuma 1-2 orang gitu yang menikmati pembebasan secara real gitu. Ya hari ini kita ya puji Tuhan kita mendengarkan pemberitaan ya tentang tahun Yobel ini gitu, tentang tahun rahmat Tuhan yang dikatakan telah datang ya. Ya, respon kita harusnya sukacita ya, karena terlepas dari segala belenggu. Jangan sampai belenggu ini di dalam pandangan kita adalah satu kebebasan gitu ya. Jadi kayak kebalik gitu loh, malah kita senang gitu dibelenggu oleh si musuh gitu. Jadi ya hari ini tahun rahmat Tuhan ini juga harus diberitakan kepada orang-orang di sekitar kita ya, karena ya mereka juga menikmati kondisi mereka hari ini gitu, bahkan mengesampingkan perkara rohani juga diri Allah gitu ya, jangan sampai malah menikmati dunia dan meninggalkan Allah gitu. Jadi ya hari ini kita juga punya satu tanggung jawab untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Dengan cara apa? Dengan cara menikmati terlebih dahulu tahun rahmat Tuhan itu, yaitu bagaimana? Yaitu tetap tinggal di dalam Roh, karena hanya di dalam Roh lah kita bisa lepas ya, karena di Roma bilang kemerdekaan itu apa sih? Kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut ya, kemerdekaan ya. Jadi ya hari ini satu-satunya jalan menikmati tahun rahmat Tuhan itu adalah kembali ke dalam Roh.
Ya, puji Tuhan. Amin ya. Jadi itu ada di Roma 8, nanti boleh dibaca lagi ya. Jadi puji Tuhan, terima kasih Kak Maria. Ya, semoga teman-teman yang tidak bisa hadir, yang bisa lihat rekaman ini, boleh dikuatkan ya, kembali disegarkan bahwa kita semua adalah milik Tuhan. Ya. Dunia tidak layak memiliki kita. Nah itu mari kita sama-sama belajar ya, hidup untuk Tuhan. Amin. Kita sampai di sini, mari kita tutup dalam pembacaan ini dalam doa. Ya, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur padamu setiap hari Dikau berikan kesempatan yang baru. Oh Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan itu. Kesempatan adalah satu hal yang berharga. Nah, kami boleh memiliki waktu bersama dengan Tuhan, ya, bersama-sama dengan orang-orang yang seiman, yang terus berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Tuhan juga berkati bagaimana kami sebagai orang muda bisa menjadi satu teladan bagi lingkungan kami sekitar, bahwa Engkau adalah Allah yang terus memberitakan tahun rahmat Tuhan. Tuhan, malam ini kami berdoa, jaga kesehatan kami semua, jaga juga iman, tekad kami untuk mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini.